Assalamualaikum. Baik, buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sebelumnya, apa kabar kalian semua? Oke, sebelumnya kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran kita. Nah, untuk pembimbing doanya seperti biasa yaitu dipimpin oleh ketua kelas. Oke, ketua kelas mohon dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, baiklah sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Oke. Sebelumnya hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nah, kalian masih ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang asma. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang asmaul husna. Nah, sebelum mulai pelajaran, kalian tahu nggak makhluk gaib apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Saya tahu. Malaikat. Lainnya? Malaikat bu. Seperti malaikat, iblis, setan. Buyut. Bidadari. Mama Gibron. Oke, baik. Jadi makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ada malaikat, jin, iblis, dan setan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau kita ice breaking terlebih dahulu. Oke. Hari ini tolong kepada teman-teman untuk berdiri terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya itu klunya itu ada pagi, siang, sore, dan malam. Nah, saat Ibu sebut pagi, kalian tepuk 1 kali, kalau siang 2 kali, sore 3 kali, tapi kalau malam jangan tepuk. Oke, paham? Paham. Apa tadi? Pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam jangan tepuk. Oke, dimulai ya. Pagi, siang, sore, siang, sore, pagi, siang, malam. Kalian nggak konsentrasi. Oke, selanjutnya kalian harus fokus ya. Ibu ulangi sekali lagi. Harus fokus. Jadi kita semangat belajarnya. Oke? Ibu ulangi ya. Pagi, siang, sore, pagi, siang, pagi, malam. Kita pelajaran selanjutnya. Jadi kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Oke. Nah, sebelumnya kita akan tahu dulu nih apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan iman kepada malaikat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat malaikat. Yang
ketiga, Ustaz mampu menyebutkan nama dan tugas malaikat. Yang keempat, mampu menjelaskan makhluk gaib selain malaikat. Yang kelima, menunjukkan dalam beriman kepada malaikat. Dan yang terakhir, menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nah, selanjutnya makna beriman kepada malaikat Allah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu arti iman. Nah, iman itu menurut bahasa artinya adalah percaya atau yakin. Jadi, makna beriman kepada malaikat Allah adalah iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah itu benar-benar ada. Nah, beriman kepada malaikat ini adalah rukun iman yang kedua. Nah, kita sebagai seorang muslim harus meyakini dengan sepenuh hati adanya malaikat tersebut. Nah, beriman kepada malaikat ini sama dengan rukun iman lainnya. Terus, malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat gaib, tidak terlihat. Beda dengan kita yang terlihat. Oke. Terus, malaikat ini diciptakan dari cahaya atau nur. Nah, malaikat juga dia selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah bermaksiat. Dia selalu patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya dalil iman kepada malaikat. Nah, di sini Ibu minta tolong kepada saudari Zaifa untuk membacakan dalil iman kepada malaikat. Oke, kepada saudari Zaifa, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya itu artinya Ibu minta tolong kepada saudari Giska untuk membacakan artinya. Artinya, Rasul, berimanlah pada Allah. Beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Nah, maksud dari ayat ini adalah Rasul dan orang-orang beriman itu percaya kepada Allah, kitab, malaikat, dan Rasul. Nah, artinya kita sebagai orang yang beriman itu harus mempercayai keberadaan malaikat. Nah, terus kita tidak boleh percaya sebagian saja, karena dengan kita beriman kepada malaikat itu adalah merupakan salah satu keimanan kita. Jadi kita harus meyakini dengan sepenuh hati dengan beriman kepada malaikat. Nah, malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Nah, tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah malaikat. Nah, kalian tahu nggak ada berapa malaikat yang harus kita ketahui? Ada berapa? Ada 10. Nah, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, 10 malaikat tersebut siapa aja? Malaikat Jibril, Jibril, Mikail, Israfil,
Malaikat Jibril tugasnya yaitu menyampaikan wahyu, nabi dan rasul. Terus malaikat Mikail tugasnya membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Malaikat Israfil meniup trompet sangkakala di hari kiamat. Nah, malaikat Israil yaitu mencabut nyawa, malaikat Israfil yaitu mencatat amal baik manusia. Sedangkan malaikat api yaitu mencatat amal buruk manusia. Nah, malaikat Munkar Nakir yaitu tugasnya menanyakan amal perbuatan manusia dalam kubur. Malaikat Malik menjaga pintu neraka, sedangkan malaikat Juan menjaga pintu surga. Itu adalah nama malaikat dan tugasnya yang harus kita ketahui. Selanjutnya sifat-sifat malaikat. Nah, sifat malaikat yang pertama yaitu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Nah, malaikat berbeda dengan manusia. Terus yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima, malaikat mempunyai sifat malu. Nah, malu di sini maksudnya malu melakukan perbuatan atau malu melakukan perbuatan yang buruk dan malu melakukan kejahatan. Terus mampu berubah wujud. Dan yang terakhir, memiliki kekuatan yang luar biasa dengan kecepatan cahaya. Nah, selain malaikat, Allah juga menciptakan makhluk gaib lainnya, yaitu ada jin, iblis, dan setan. Nah, jin ini diciptakan dari api, bersifat gaib, serta ada yang beriman dan ada yang kafir. Terus, iblis adalah golongan jin yang durhaka kepada Allah karena dia sombong dan menolak perintah Allah SWT. Dan yang terakhir yaitu setan. Setan adalah sebutan bagi makhluk dari golongan jin maupun manusia yang mengajak kepada kejahatan. Nah, jadi sebutan bagi makhluk dari golongan jin maupun manusia yang mengajak kepada kejahatan disebut dengan setan. Nah, selanjutnya contoh perilaku beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Yang pertama yaitu kita tetap jujur saat kita melakukan ujian meskipun tidak ada yang mengawasi kita di kelas. Karena kita tahu semua perbuatan kita itu akan diawasi oleh malaikat dan dicatat oleh malaikat. Terus, rajin sholat dan berdoa ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, contoh yang ketiga, tidak berkata kasar atau berbohong. Karena kita sadar semua perbuatan kita itu akan dicatat oleh malaikat. Terus, selalu berusaha disiplin seperti tepat waktu dalam belajar, tepat waktu dalam beribadah. Terus, menghindari perbuatan buruk karena sadar itu termasuk godaan setan. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Yang pertama, mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, di sini kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Kuasa dan bisa menciptakan malaikat yang sebegitu banyak tugasnya. Terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mendalami sifat malaikat yang taat dan disiplin. Nah, di sini kita bisa belajar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada malaikat. Terus mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Terus membuat kita lebih berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan kita. Terus mendorong untuk selalu memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari godaan setan dan godaan yang buruk-buruk. Nah, itulah pembelajaran tentang beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nah, kalian jika ada yang ingin ditanyakan atau belum mengerti, silakan ditanyakan. Kalau tidak, ibu akan bertanya. Oke, ibu akan bertanya kepada Siti Fatma.
Tolong sebutkan 2 saja contoh perilaku beriman kepada malaikat. 2 saja. Tadi baru saja dijelaskan 2 contoh perilaku beriman kepada malaikat. Tetap jujur saat ujian misalnya. Yang kedua itu tidak berkata kasar. Iya betul, itu adalah contoh perilaku beriman kepada malaikat. Itu kan untuk sifat malaikat. Oke, tadi ibu sudah bertanya kepada Siti Fatma. Nah sekarang ibu bertanya kepada cowok nih. Siapa ya? Ibu bertanya kepada saudara Zaki. Oke. Sebutkan 2 contoh sifat-sifat malaikat. 2 sifat malaikat. 2 saja sifat malaikat. Menjaga itu juga. Sifat malaikat. Sifat malaikat. 2 sifat malaikat. Takut kepada Allah. Nah betul. Lalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu adalah sifat-sifat malaikat. Oke, jadi sudah mengerti ya pelajaran tentang beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Sudah mengerti belum? Oke, selanjutnya kita akan memberikan tugas. Nah, tugas ini tugas kelompok. Nah, ibu akan memberikan Uang. soal. Oke. Nah, kelompoknya ibu bagi menjadi 4 kelompok saja ya. Ya, Kita berhitung dari mana ya? Dari kanan? dari parkir. Dari kanan saja. Itu sampai 1, 2, 3, 4. Dua. 4. Belakang saja, belakang saja, depan, belakang, Satu. Dua. Empat. 1, 2. 3. 4. Satu. Bisa. berarti 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke, udah ya. Mana yang kelompok 1? Oke, kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 3. Angkat tangannya di sini. Oke, kelompok 5 jadi 5. Kelompok 4. Oke, semuanya tolong bergabung kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sana, 4 di sana. 2 di sana. Berdiri 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. Belakang sana 3, belakang sana 4. Oh di sini berdua. Siapa? Kayak lu itu Ayo cepat bergegas. Oke, Ibu akan bagikan ya. Oke, mohon perhatiannya. Nah, kalian diskusikanlah dengan kelompok pelajaran terkait yang sudah diberikan. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, silakan ajukan tangannya. Nah,
Sebutkan kelompoknya. Nah, siapa paling cepat dan paling cepat jawabannya itu adalah pemenangnya. Nanti akan Ibu berikan hadiah. Nomor 4 itu tulis dari atau disebutkan saja. Ya, kenapa? Dari kelompok mana? Dari kelompok 3. Oke, silakan disebutkan nama guru. Gimana nih yang mau main? Kelompok 3 udah bukan? Sorry Bu. Oke, dari belakang ya. Oke, kalau udah selesai harus dikumpulkan. Oke, diperiksa dulu ya. Ya, Bu. Bu asisten.
Oke, setelah Ibu periksa benar semua. Tapi yang paling cepat dan tepat itu kelompok berapa? 1, 3, Kelompok 3. Oke, setelah kelompok 3 menjadi lipat, itu akan memberikan negatif. Waduh, Terakhir kita ke sini. silang. Ibu maaf ya. Ibu pas ibu parah sih. Boleh Ibu akan memberikan sedikit ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. terakhir Bu. Oke, jadi udah paham ya terkait beriman kepada malaikat. Nah, jadi kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Karena termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita harus minta perintah Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bentuk iman yang kedua yang harus kita yakini sebagai orang muslim. Nah, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah kita sama-sama mengampuni. Nah, sebelumnya kita sebelum Ibu masuk kita mengucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.